kan tidak bisa. Jadi if-nya tidak bisa digunakan. Perkenalkan, nama saya Fendi Puji Pramono, NIREM 0305190082 dari Agribisnis Hortikultura. Oke, kita langsung masuk aja ke perhitungannya. Jadi ini adalah seperti kelanjutan, bisa dikatakan kelanjutan dari soal kemarin. Kemarin kan ini penyusunan biaya investasi. Ini lalu ketemu jawabannya, dan ini biaya variabel. Kemarin nggak aku tampilkan ya, tapi ini saya tampilkan karena di tugas ini ada biaya variabel digunakan. Karena penyusutan investasi tidak menggunakan biaya variabel. Oke, sekarang lanjut. Sekarang penjualan nilai susah. Enggak usah terlalu ini, tahun pertama sampai kelima ya. Nah, tahun ke-6 nanti dijelaskan, tapi kita berbicara tahun sampai 1 sampai 5 dulu, tapi kita ke nilai sisa dulu. Nilai sisa ini penjualan ini didapat setelah menjual tentunya sebesar 8.500.000. Nilai sisa ini didapat dari penyusunan biaya investasi dari ini ya. Jadi ini terkoneksi. Lalu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel ini dari penjumlahan dari semua unsur-unsur variabel ini. Oke, terus terus biaya tetap ini kemarin sudah dibahas. Biaya tetapnya 620.000. Tetap biaya investasi atau biaya investasinya bisa dikatakan seperti itu. Oke, lalu rumus menggunakan laba kotor. Laba kotor ini penjumlahan dari penjualan, biaya variabel, dan biaya tetap. Ini sudah terkoneksi, ini sama dengan tahun pertama sampai 3 dan 45 ini sama dengan 1. Nah, sekarang rumus mencari pajak. Karena semua usaha pastinya harusnya ada pajaknya. Nah, pajaknya ini dibuat 15%. Oke, jadi pajak itu rumusnya itu menggunakan pajaknya itu berapa yang dibuat 15%, lalu laba kotor ini. Nah, ini kenapa saya tidak menggunakan if? Karena tidak semua cara membuat rumus if yang sebenarnya. Jadi harusnya kan pakai rumus if. Tapi pakai rumus dolar. Nggak tahu kenapa harus dolar. Ya karena yang buat orang Amerika kayak C dolar C19. Oke, terus dikali. Sebenarnya kan pakai rumus if kan ya kalau pajak. Kalau di bawah yang ditargetkan seharusnya 0 gitu. Terus berarti dikali ya, kali ini terus lebih dari 0. Oke, koma lagi C dolar 19 kali ini. Nah, ini adalah yang tidak bisa. Jadi aku nggak tahu kenapa saya dulu dari SMP kelas 1 sudah belajar seperti ini. Saya dulu RSBI, jadi semi internasional. Jadi beda ya, SSN, RSBI sama SBI. SSN ini sekolah standar nasional, RSBI ini semi internasional, kalau SBI semi internasional. Nah, kurikulumnya dulu itu sudah kelas 1 itu sudah menghitung if. Nah, ternyata di lab itu tidak semua bisa. Bahkan ada yang bawa laptop tahun 2012 itu kelas 1 SMP. Itu berbeda. Itu tahun 2007. Karena kan kita kan kelas 1 SMA kan SMP itu kan 2012. Jadi untuk mendapatkan Excel 2010 itu sudah hebat karena dulu internet tidak seperti sekarang. Sekarang kan bahkan bisa ke sesudah 2021 bisa kan bacakan itu biasanya. Nah, kemarin itu pakai 2007 dan 2003, tapi ada yang bisa dan tidak. Karena seperti ini tidak bisa. Nah, ini ya nggak bisa. Coba ya. Karena kayak tidak terdeteksi. Seharusnya di sini. Terus koma 0 gitu kan. Terus kurung tutup. Ini rumus if sebenarnya, tapi tidak bisa. Aku searching di internet itu memang ada yang bisa dan tidak. Dan bahkan di laptop komputer yang sama, spek yang sama, tapi juga tidak bisa kemarin di
SMP dulu pas tahun 2012. Jadi 2012 mainnya if gitu. Main median modus yang tabelnya berkelompok, tidak yang tunggal ya. Kalau sum average gitu kan masih data tunggal gitu. Ini adalah salah satu, dan dulu menggunakan tabelnya itu kayak rapat gitu, lulus tidak lulus dan baik, sangat baik, dan tidak baik gitu. Jadi bahkan KKM-nya dulu SMP 80 di zaman itu tahun 2012, dan kan tidak bisa, jadi if-nya tidak bisa digunakan. Saya nggak tahu kenapa. Ya kan tidak bisa, sebenarnya seperti ini kan rumusnya. Jadi D18-nya tidak kedebek kan, tidak bisa. Oke, jadi pakai rumus manual saja, yang penting paham caranya. Kenapa pakai if, kenapa tidak. If itu jika ada standar-standarnya kayak KKM-nya gitu. Jadi perkalian aja, ini pakai dolar, pakai saya log gitu kan, biar sama ke kanannya gitu, sama kan, sama itu. Lalu laba, rumus laba ini itu apa, laba kotor dikurangi pajaknya, hasil dari pajak ya, bukan pajaknya, hasil dari pajaknya kan 64.750. Ini satuannya rupiah semua. Oke, sudah. Terus ini dicat sama. Oke, selanjutnya sekarang masuk cash flow. Cash flow itu ada dua, inflow sama outflow. Nah, sekarang penjualan. Penjualan ini sama dengan yang ada di atas ya, 8.500.000. Oke. Sekarang kita masuk ke biaya investasi. Ini terkoneksi dengan ini sama jadinya. Lalu ini tahun pertama 0, 50, 80, 50. Kita lihat apakah sama. Ya, sama 50, 80, 50 sama kan. Ini 0 sebenarnya, tapi nggak tulis. Ini sama 50, 80, 50. Oke. Lalu biaya tetapnya tetap ya, dari 620.000. Ini diambil dari tahun pertama. Lalu biaya variabelnya juga diambil dari biaya variabel di atas, terkoneksi dari ini biaya variabel. Oke. Lalu pajaknya ini juga diambil dari ini. Ini adalah soal, dan ini adalah penjabarannya cash flow. Lalu yang penjabarannya itu, lalu jawaban sesungguhnya ada di sini. Ini adalah jawaban sesungguhnya. Jadi ini adalah penjabarannya, langkah-langkahnya gitu. Oke, ini sudah saya jelaskan. Sekarang masuk ke net benefit. Net benefit ini rumusnya itu pengurangan dari penjualan total dan outflow-nya, outflow dari biaya investasi sampai pajak. Nah, ini aslinya negatif ya, tapi dibuat dalam kurung gitu. Karena untuk tahun pertama itu apa namanya, umur ekonomi pertama itu biasanya itu memang negatif, mengalami kerugian gitu. Kasarannya seperti itu. Makanya karena setiap memulai yang baru itu pasti mengalami kerugian kalau usaha. Karena modalnya banyak gitu. Dan ini pun juga mengalami kerugian tahun ke-6 karena kembali lagi gitu. Kembali lagi ke tahun pertama tapi ke-6 gitu, kasarannya seperti itu. Oke, sekarang masuk ke kriteria investasi. Nah, ini menggunakan DF dengan asumsi DS 10%. Rumusnya ini ya, rumusnya ini. Lalu ini dimasukkan, ini menggunakan satu tahun pertama gitu, dikunci. Sorry, maaf, ini maksudnya C40 itu yang mana sih? Saya lupa soalnya terlalu banyak rumus. Oh ya, maaf, C40 itu asumsi DF-nya, DR-nya itu 10%. Terus dipangkat dengan 1/1 karena tahun pertama. Terus ini juga 10% dipangkat 2. Ini tanda pangkat. Pangkat 2 didapat dari karena tahun kedua. Jadi pangkat 2 25 ini pangkat 2 karena tahun kedua. Dan ini
terjadi pada tahun ketiga juga, sama tahun keempat dan tahun kelima itu. Lalu kita masuk ke present atau present value net benefit per tahun. Ini pakai bahasa Inggris semua. Tidak tahu kenapa. Nah, ini rumusnya menggunakan perkalian antara net benefit dengan hasil dari DF. Kan DR-nya 10%. Terus ini caranya sama. Ini bahkan di tahun ke nanti tahun ke-6. Nah, kenapa ini pakai kurung? Sebenarnya ini adalah negatif ya, tapi aku ubah ke dalam kurung sehingga positif. Karena biasanya tahun pertama atau umur ekonomis ke pertama itu mengalami kerugian biasanya, tidak pasti. Karena umur ekonomi tahun pertama itu kayak banyak-banyak yang beli, banyak-banyak kebutuhan biaya investasi atau biaya tetap, biaya variabelnya itu banyak yang dibeli. Banyak mayoritas kebiasaannya loh ya ini itu mengalami kerugian. Caranya mudah, ini sebenarnya itu dari more number format itu lo custom. Sebenarnya itu dari ini, sebenarnya dari ini loh. Nah, hasilnya ini kan negatif 27, tapi aku buat positif. Oke. Next ke revenue present value. Present atau present ya? Aku lebih ke present. Present ini sekarang kan, value nilai. Revenue itu kembali membalikan gitu. Kayak seperti itu. Itu perkalian antara DF dengan penjualan total. Ini sama dengan yang lain ya. Yang kedua 3, 4, 5 sama ya. Lalu cost present value. Cost harga nilai sekarang itu. Kalau bahasa Indonesia mungkin seperti itu. Revenue kayak pembalikan gitu. Mungkin seperti itu revenue. Oke, sekarang masuk ke cost revenue value. Itu perkalian antara DF dengan penjumlahan dari outflow. Outflow itu dari biaya investasi sampai pajak. Outflow-nya ya sum kan, benar di dalam kurung 2 kali. Kenapa dikurung? Karena kalau nggak dikurung nanti hasilnya beda men. Kan penjumlahan dan ini sumnya itu penjumlahan, dan di 40 ini masuknya perkalian. Nah, di Excel dimanapun, hitungan manapun perkalian utama, makanya harus dikurung harus dikurung buka. Nah, ini juga berlaku untuk tahun kedua, 3, 4, 5 sama rumusnya. Tahun 5 pun juga dari perkalian antara DF dengan penjumlahan dari outflow itu biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan pajak. Oke, sekarang masuk ke inti acara. Gross BC sampai kumulatif PV per tahun. Oke, berarti kita langsung masuk ke gross B per C. Aku buat biru ini sebenarnya yang negatif-negatif ya. Ini. Aku kurungin juga. Oke. Tapi tidak semuanya ini, tidak semua negatif, cuma di tahun pertama dan tahun ke-6. Nanti aku jelasin tahun ke-6. Ini tahun pertama dan tahun ke-6. Oke. Balik lagi ke gross B per C. Nah, ini rumusnya penjumlahan antara revenue present value dengan dibagi dengan penjumlahan cost present value gitu. Sehingga ketemulah hasil 1,06. Nah, jadi Rp1 itu dikeluarkan menghasilkan dengan pendapatan kotor Rp1,01. Ini kotor ya. Nah, kalau net BC itu penjumlahan dari tahun 2 ke 5 ini positif dibagi ke negatif. Negatifnya di tahun pertama. Itu. Nah, sebenarnya kan ada NP positif dan NP negatif. Nah, jadi positifnya itu di tahun 2 sampai 5 dan negatifnya itu di
2,77 tuh. Dan ini buat aku main ya karena biar positif hasilnya. Jadi Rp1 itu bisa dikeluarkan sebanyak Rp2,83 dalam pendapatan bersih ya ini. Tuh, seperti itu. Nah, IRR. IRR ini rumus formula 4 ya. Jadi IRR ini adalah jadi penghitungan dari tahun pertama sampai tahun kelima seperti itu. Lalu ke net present value. Net present value. Net present value itu penjumlahan dari tahun pertama sampai tahun kelima. Tahun pertama sampai tahun kelima. Nah, untuk menghitung payback period kita itu harus mencari total biaya investasi kumulatif PV per tahun. Terus tahun ke-6 juga. Yang ini yang banyak sekali. Mungkin nggak kelihatan ya di layar. Karena di aku video nggak ada muka aku, nggak kelihatan. Jadi ini tahun ke-6-nya juga seperti itu. Mungkin aku harus zoom out. Bentar. Zoom out-nya. Bisa. Zoom out-nya nggak bisa. Oh iya nggak bisa. Oh nggak bisa di zoom out. Ya berarti ya udah apa-apa. Aku geser-geser aja. Jadi kita mencari belum kumulatif, kita dari atas dulu lah, dari atas, dari tahap ke-6. Nah kalau total biaya ini dari penjumlahan biaya investasi dari tahun pertama sampai kelima ya, ke-6-nya enggak, total biaya investasi. Oke, nah kita sebelum ke kumulatif PV per tahun itu kita ke tahap ke-6, tahun ke-6, karena untuk mencapai ini tuh harus mencari ini. Oke, kita ke tahap, mungkin nggak kelihatan ya. Nah, untuk mencapai ini itu kita harus mencari ke atas ini. Oke. Oke. Sorry. Oke. Oh bisa di zoom out. Berarti aku zoom out sebanyak berapa ya? Semoga kelihatan. Soalnya kayaknya pembatasnya ini kelihatan sih kalau ini. Nggak kelihatan, saya video aku direkam tapi nggak tahu keadaan atau tidak karena nggak ditampilkan. Nah, sekarang tahun ke-6 penjualannya sama ya per tahun, setiap tahun itu sama itu. Lalu biaya variabel sama, biaya tetap juga sama, lalu di pajaknya juga sama dong, hitungannya sama. Itu laba kotor dengan pajak. Ini sebenarnya rumus if. Sebenarnya bisa gitu. Aku udah coba berkali-kali, aku bergetan. Kenapa laptopku bagian dari orang-orang yang tidak bisa menggunakan if? Padahal udah aku space gitu, aku space jarak atau tidak jarak gitu. Aku nolnya itu kan lebih dari nol gitu kan. Nolnya aku space, terus aku back gitu. Tidak ada pengaruh. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin akunya juga bisa salah. Tapi aku udah percaya bahwa saya termasuk yang tidak bisa menggunakan if. Karena laptop ini bukan berarti saya tidak bisa. Ya minimal paham penggunaannya. Oke. Lalu penjualan total sama kali terkoneksi dengan yang atas. Lalu 490 ini 490.000 ini berasal dari penyusunan biaya investasi. Ini di sini ya. 490 sama kan. Oke. Nah, ini biaya investasi ini mungkin belum dijelaskan lah, ini kan tahap ke-6. Nah, ini aku membuat sendiri. Ini tahap ke-6 ya. Sebenarnya di video sebelumnya itu tidak ada tahap tahun ke-6. Nah, ini buat baru ini. Makanya paling beda. Nah, ini kan tahap tahun pertama, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai ekonomis skop kan 5 tahun. Ini kan 5 tahun. Nah, tahun ke-6 tentunya beli lagi lah gitu. Begitu juga dengan cangkul tiap 5 tahun. Nah, kalau alat semprot itu tiap 2 tahun. Di sini kan alat semprot 2 tahun. Oke, 2 tahun beli, 2 tahun beli, 2 tahun
beli. Nah, belinya itu di tahun ke-8 sini seharusnya. Di tahun ke-7 gitu. Nah, cangkul itu karung atau keranjang itu juga di tahun karung atau keranjang itu di nomor ekonomisnya 3 tahun. Jadi karung keranjang 1 2 3 beli. 1 2 3 beli. Nah, jadi 6 7 8. Jadi tahun ke-8 beli tuh. Nah, ini kan tahun ke-6. Jadi di tahun kelima yang nomor ekonomisnya 5 tahun saja yang bisa di tahun ke-6 gitu. Kebetulan saja gitu. Kan 55 sama kan. Dan juga 5 tahun nomor ekonomisnya. Tuh. Terus dijumlah ini ketemu 490.000 dari 2i24 atau i29 itu 490.000 itu tahun ke-6. Nah, ini biaya tetapnya sama 620.000 tiap tahun sama tuh. Lalu biaya variabel sama, pajak juga pajak. Lalu ini minus karena kayak tahun baru berdagang tuh, kasarannya seperti itu dari pengurangan dari penjualan total dan overflow yang meliputi dari biaya investasi sampai pajak seperti itu. Saya sampai lupa rumus-rumusnya karena banyak sekali rumusnya. Ini juga sama tahun ke-6 ya. Ini kayak dolar gitu kan. Aku atau ngomongnya apa tapi aku ngomongnya dolar. Jadi C40 kan ini waktunya asumsi DR-nya 10%, lalu dipangkat 6 karena ini tahun ke-6. Oke, lalu di present value net benefit per tahun itu perkalian antara net benefit dengan DF itu asumsinya, hasil DF itu 0,56. Oke, ketemu 98,642. Jadi ini negatif sebenarnya. lalu kita baru bisa mencari kumulatif PV per tahun. Nah, kumulatif PV per tahun nanti digunakan untuk menghitung payback period. Karena tahun ke-6-nya sudah dicari, bahan-bahannya sudah dicari. Sekarang kita mencari kumulatif PV per tahun. Nah, ini terkoneksi dengan present value net benefit ini ya. Lalu kumulatif PV per tahun ini penjumlahan, karena kumulatif itu memang penjumlahan biasanya. Itu antara present value net benefit di tahun kedua dengan kumulatif PV per tahun pertama itu. Nah, untuk tahun ketiga sampai ke-6 itu sama ya. Jadi present value net benefit tahun ketiga ditambah dengan kumulatif PV per tahun di tahun kedua. Terus di tahun keempat juga sama, present value net benefit di tahun keempat itu dijumlah dengan kumulatif PV per tahun di tahun sebelumnya, yaitu tahun ketiga itu sampai ke 6 itu sama. Oke. Setelah kumulatif PV per tahun, bahan-bahannya untuk membuat payback period itu ada semua. Sekarang kita bisa mencari payback period tahun. Ini satunya tahun ya, payback period. Sekarang period. Oke, yaitu penjumlahan dari total berarti ini penjumlahan dari tahun ke-5 lalu tahun ke-5 ditambah dengan pengurangan dari D51, pengurangan dari total biaya investasi dengan tahun ke-5 itu, lalu dibagi dengan I52 itu tahun ke-6 dikurangi dengan tahun ke-5 sehingga ketemulah perhitungan periode. Nah, ini penghitungan selama 5 tahun ya, 25 tahun. Tuh. Jadi semua rangkaian ini sudah dihitung. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha jahe merah ini sebanyak berapa 1000 meter persegi atau 0,1 hektar itu layak karena
selama 5 tahun itu bisa melakukan sebanyak 2 tahun payback periodnya. Jadi kesimpulannya bisnis dikatakan layak dilakukan karena berikan payback periode kurang dari umur bisnis itu sendiri, yaitu 2,04 tahun. Karena umur bisnisnya kan yang dicari dari tadi kan 5 tahun kan. Nah itu ketemu 2,04 tahun. Jadi kurang dari 2,04 kurang dari 5 tahun. Jadi termasuknya layak. Ya mungkin itu saja presentasi ataupun perhitungan analisis kelayakan usaha Cahaya Merah seluas 1000 meter persegi. Kalau ada salah mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.